Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya berdoa kiranya kita akan terus memahami, mengerti tentang maksud abadinya Allah. Kita sedang belajar hari-hari ini membangun pengertian dan saya berdoa kita bisa menangkap. Dan ketika kita memahami maksud abadi Allah, kita akan semakin teguh, kuat dalam perjalanan kita mengiring Tuhan ke depan. Karena di tengah-tengah badai dunia, di tengah-tengah arus dunia yang begitu berusaha menjatuhkan kita akan tetap teguh karena kita memahami maksud abadi Allah. Dan untuk memahami maksud abadinya, kita perlu belajar untuk mengenal Allah kita. Dan Allah kita adalah Allah yang esa. Dalam keesaannya, Allah itu adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketika kita ingin memahami maksud hati Allah, yang tahu diri saudara itu hanya saudara dan Tuhan. Saya, orang lain tidak tahu. Yang paling tahu saudara adalah saudara sendiri. Sama dengan Allah. Tidak ada yang tahu selain roh Allah itu. Karena itu dikatakan bahwa apa yang dinyatakan itulah milik manusia. Tetapi apa yang tidak dinyatakan, kalau Allah tidak menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus, lewat firman-Nya di Alkitab, kita tidak akan pernah bisa memahami Allah. Karena itu kita perlu menerima Yesus, kita perlu belajar dari firman Tuhan, sehingga kita bisa memahami kedalaman hati Allah. Nah, ketika segala sesuatu belum ada, saudara, hanya ada Allah saja. Pada mulanya Allah, baru Dia mulai menciptakan langit dan bumi, lalu mulai terjadi kegelapan, terjadi campur baur, lalu Dia berfirman, jadilah terang. Saudara lihat, jadi Allah ketika hanya Dia saja, karena pada mulanya Allah, segala sesuatu dimulai dari Dia, Dialah yang awal, Dialah yang alfa, tidak ada yang lain. Karena itu ketika hanya ada Allah, kita perlu tahu bahwa Allah kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang kita sebut Allah. Allah dengan hakikatnya yang sudah kita pelajari. Hanya untuk mengenali Allah saja dengan hakikatnya banyak orang di dunia ini bingung. Banyak agama protes, mengejek. Makanya tidak ada orang yang paling bodoh di dunia ini selain siapa? Selain orang yang tidak mempercayai Allah. Karena hanya orang bebal, saudaraku, orang yang bodoh. Pemazmur mengatakan itu. Hanya orang yang bodohlah yang tidak mengakui dan berkata bahwa Allah itu tidak ada. Di mata Tuhan mereka itu bebal, bodoh, menjijikkan. Karena itu coba kita lihat sebentar di dalam kitab Mazmur. Dan orang-orang bebal ini tidak mengerti, saudara. Makanya disebut bebal. Karena itu saya berharap kita mulai mengenali sebelum maksud abadinya. Kita perlu mempercayai hakikat Allah kita. Bahwa Allah dengan hakikatnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita harus clear di sini supaya kita bisa memahami maksud abadinya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1, kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kita lihat, saudara, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Karena itu kita bersyukur kalau Bapak Ibu bisa memahami Allah. Karena itu ketika Petrus bisa melihat Yesus adalah Tuhan, dia berkata, bukan kamu yang ngomong, tetapi roh Bapakku. Saudara, kita perlu memahami, mengenali Allah dengan benar dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita akan memahami maksud abadi Allah. Karena Allah ketika Dia menciptakan segala sesuatu, cakrawala, semua ciptaannya itu sebenarnya menceritakan tentang Allah. Kemarin saya sudah bersaksi bagaimana ketika saya melihat batu yang besar, saya bisa menangis. Bukan karena apa-apa. Saya menyadari ketika melihat ciptaan Allah di dalam batu yang sangat besar itu, saya bisa melihat Allah. Jadi begitu bodohnya orang kalau sampai dia tidak bisa mempercayai bahwa Allah itu ada. Cuma persoalannya, manusia disesatkan, ditipu oleh iblis, sehingga terkadang manusia mencari Allah yang bukan Allah. Pohon dijadikan Allah, bintang dijadikan Allah. Setan menipu, bahkan setan disembah sebagai Allah. Makanya ketika setan coba datang kepada Yesus, dia berkata, ditunjukin seluruh isi dunia, kalau kau mau menyembahku, ku kasih dunia ini.
Kenapa? Karena iblis dari awal ingin menyamai dirinya dengan Allah dan minta disembah sebagai Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, kita hanya wajib menyembah Allah. Pertanyaannya, Allah yang mana? Satu hari Paulus masuk ke satu daerah, mereka menulis di Athena, saudaraku, di daerah Athena, bagaimana dipersembahkan kepada Allah yang tidak kami kenal. Jadi banyak orang tidak mengenal Allah. Allah yang mana? Allah yang benar yang kita pelajari. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus, saudara-saudaraku. Dia tidak bisa terbantahkan. Karena itu ketika kita tidak mempercayai, di mata Tuhan kita begitu bodoh. Di dalam kitab Roma, pasal yang pertama, saya ingin ajak saudara melihat ayat ini. Setelah dia cerita tentang Injil adalah kekuatan Allah. Sebab murka Allah, ayat 18, nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi kita lihat bagaimana kefasikan kelaliman manusia menindas kebenaran. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebenarnya kita bisa melihat Allah nyata, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Kekuatan dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran. Dari apa? Dari karyanya, perbuatannya. Sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih, saudara-saudaraku. Jadi tentang Allah, hakikat Allah nggak bisa dipungkiri. Saudara hanya melihat ciptaan-ciptaannya, banyak hal yang bisa menunjukkan Allah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lihat saudara-saudaraku, orang yang coba menentang Allah. Karena itu saya ingin ajak saudara memahami, mengenal Allah, kesejatiannya Allah. Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah baca ayat-ayatnya kemarin. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini muncul orang-orang mengaku doktor teologi, tetapi menjadi bodoh. Karena mereka coba menelaah Allah, meniadakan Bapa, saudaraku, hanya menerima Yesus. Terakhir ujung-ujungnya nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu Bapa. Saudara, mereka berkata Bapa dan Yesus satu. Betul, nggak ada yang salah. Bapa dan Yesus itu satu. Tetapi di dalam kesatuan mereka sebagai Allah, Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Ayatnya jelas. Kita melihat Allah dengan segala keilahiannya, Allah dengan segala penciptaannya, dapat kita lihat dalam karya-karyanya. Tapi orang-orang ini sia-sia hatinya. Mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh, pinter, tapi bodoh. Kita lihat, mereka akhirnya apa? Menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Sehingga banyak orang Kristen menggantikan, saudaraku, dengan hal-hal yang bukan Allah. Allah diciptakan menurut dirinya sendiri. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kita lihat bahwa LGBT adalah proses di mana mereka tidak mengakui Allah dan coba menggantikan kemuliaan Allah, karya keilahiannya menurut hikmat manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hatinya sendiri, kepada kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Kita lihat muncullah LGBT, bukan hanya perselingkuhan, tapi penyimpangan seks. Suami-suami akhirnya meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Mereka menyala-nyala berahinya seorang terhadap yang lain, laki-laki dengan yang laki-laki, berbuat mesum. Terjadilah apa yang dinubuatkan Alkitab. Apa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lut akan terulang kembali, saudara-saudaraku. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, ayat 28. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati,
Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan yang mereka lakukan. Jadi kita lihat penolakan terhadap hakikat Allah membuat manusia jatuh ke dalam berbagai kesesatan, kutuk pikiran-pikiran yang tersesat dan terkutuk, saudara-saudaraku. Kita lihat kerusakan, kebejatan ini terjadi karena manusia coba menolak hakikat Allah. Bahkan waktu kita melihat ciptaannya, orang nggak bisa memungkiri. Karena itu, hari-hari ke depan kita ingin lebih belajar apa yang dimaksud dengan maksud abadi Allah. Kita mulai dengan benar pemahaman kita. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, kepada Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Singkapkan, bukakan ya Tuhan. Hari-hari ini kami sedang belajar hakikat daripada Allah, supaya kami bisa mengerti maksud abadi-Mu yang telah Engkau tetapkan ketika segala sesuatu belum ada. Segala sesuatu belum diciptakan, hanya Engkau yang ada. Allah dengan hakikatnya. Buka mata hati kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat, membebaskan semua dari perasaan takut, kecewa, segala macam hal yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, dilepaskan dari anak-anak-Mu. Berkati semua mereka di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.